Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Topana MK. Saya bekerja sebagai tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Rias dan sekaligus sebagai mahasiswa di Institut Citra Delima Pangkal Pinang. Mengizinkan saya ingin berbagi informasi kesehatan yang sekaligus sebagai tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan kritis oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ryan Nuari Pratama MKep. Mungkin kawan-kawan tidak asing dengan istilah stroke karena penyakit ini banyak kita jumpai di tempat kita dan tidak menutupi kemungkinan orang yang terdekat kita atau orang yang kita sayangi, bahkan diri kita sendiri juga mengalami stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan yang disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah yang disebut stroke hemoragik. Berdasarkan penyebabnya, stroke ini terbagi menjadi dua. Yang pertama stroke iskemik, yang kedua stroke hemoragik. Stroke iskemik yaitu terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Sedangkan stroke hemoragik yaitu kondisi stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Gejala dari stroke sendiri, kita harus mengenal deteksi dini gejala stroke. Yang pertama, senyum tidak simetris, jadi ada kelemahan di otot wajah. Ini berbeda dengan penyakit saraf yaitu Bell palsy. Kalau Bell palsy, otot wajah yang sebelah kanan ataupun kiri yang terkena itu dari bawah sampai atas mengalami kelumpuhan. Kalau stroke mengalami kelemahan tapi hanya di daerah bawahnya. Yang kedua, deteksi dini gejala stroke, gerak separuh anggota tubuh melemah. Jadi anggota tubuh baik kanan ataupun kiri itu ada yang melemah. Yang ketiga, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara. Yang keempat, kebas atau baal, kalau bahasa Bangkanya itu keper. Yang kelima, rabun. Yang keenam, sakit kepala yang muncul tiba-tiba, dan mungkin bisa juga terjadi gangguan fungsi keseimbangan. Faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya stroke, yang pertama hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang kedua, diabetes atau penyakit kencing manis atau gula darah tinggi. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Keempat, obesitas atau kegemukan. Yang kelima, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit PJB, jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia. Yang kelima, sleep apnea, itu gangguan tidur di mana henti nafas pada saat tidur. Yang keenam, pernah mengalami TIA atau transient ischemic attack atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup yaitu pertama merokok, yang kedua kurang olahraga atau aktivitas tubuh fisik, yang ketiga konsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, yang keempat kecanduan alkohol atau minuman keras. Sementara ada juga kondisi yang termasuk dalam faktor risikonya, yaitu faktor keturunan atau hereditas. Itu seorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Pemeriksaan penunjang pada pasien stroke, yang pertama ada pemeriksaan darah. Tujuan pemeriksaan darah ini untuk mengecek ada atau tidaknya infeksi.
untuk mengecek kadar gula kita, ya, terus juga bisa mengecek risiko pembukaan darah dan untuk mengetahui keseimbangan elektrolit dalam darah. Yang kedua, pemeriksaan penunjangnya itu CT scan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi otak lebih detail dan membantu dokter untuk mengetahui ada atau tidaknya tumor dan pendarahan pada otak. Yang ketiga, MRI. Ini pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran otak pengidap secara lebih mendetail dan juga untuk memudahkan dokter menemukan jaringan pada otak yang mengalami kerusakan atau karena pendarahan atau stroke iskemik. Cuman kendalanya di pemeriksaan MRI ini biayanya lebih mahal dari pemeriksaan lainnya. Kalau di Bangka Belitung, setahu saya yang sudah ada pertama rumah sakit Solar, yang pertama rumah sakit Solar, yang kedua rumah sakit Klinik Intan Medika. Mungkin rumah sakit yang lain juga sudah ada, tapi setahu saya baru itu. Keempat, pemeriksaan penunjangnya itu elektrokardiografi. Yang kelima, ekokardiografi. Pengobatan stroke sendiri, pengobatan stroke itu tergantung dari jenis stroke yang dialaminya, apakah pasien mengalami stroke iskemi ataupun stroke